Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Darul Hijrah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat-nikmat lainnya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul, duduk di majlis ilmu. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya ketika mereka sedang duduk-duduk di dalam masjid dan mereka sedang berdiskusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah gerangan yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Ngapain duduk-duduk di masjid? Berkumpul, berhalaqah?" Maka para sahabat menjawab, "Kami duduk di sini untuk berdiskusi tentang Islam dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya lagi, "Demi Allah, apakah kalian duduk karena alasan ini? Bukan karena perkara dunia, bukan karena apa gitu, seperti yang kalian sebutkan?" Maka kata para sahabat, "Demi Allah, tidaklah kami duduk kecuali karena alasan itu. Ingin berdiskusi tentang Islam, tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama wallah inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakin atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatahu." Demi Allah, tidaklah aku menyumpah kalian, meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian, bukan. Akan tetapi baru saja Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Karena apa? Karena duduk di majlis ilmu dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang sangat besar. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah tersebut, sangat berat untuk hadir di majlis ilmu. Maka perlu kita syukuri dan kita jaga agar hadirnya kita di majlis ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan malam hari ini, karena kita sedang atau sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, kita akan bahas beberapa hal berkaitan dengan bulan Ramadan, dengan judul ketika Ramadan menyapa. Berapa hari lagi Pak kita masuk Ramadan?
Sepekan lagi. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya, tidak sedikit orang yang tinggal beberapa hari saja tidak diberikan kesempatan. Ya. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Kita berharap semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, seperti apa sambutan kita? Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang menyambut bulan Ramadan itu dengan mendatangi pasar, mendatangi tempat-tempat perbelanjaan, nyetok untuk 1 bulan. Makanan, minuman, sampai ke pakaian-pakaian. Betul apa betul? Mungkin kita termasuk. Ya bisa jadi. Kita siapkan nih. Ini makanan, ya, kita siapkan dari mulai makanan untuk sahurnya, makanan untuk bukanya, makanan pembuka sahur, pembuka buka, penutup, cemilan, ya. Seakan-akan bulan Ramadan ini bulan makan dan minum. Seakan-akan bulan Ramadan ini bulan berbelanja. Seakan-akan. Ya, apalagi di beberapa tempat perbelanjaan godaan begitu besar. Diskon sampai 90%. Ya, nggak tahu harganya mungkin diangkat dulu. Diskon besar-besaran. Ya, mereka membeli secara berlebih. Yang seharusnya di bulan Ramadan itu lebih hemat, sebagian mereka justru semakin besar pengeluarannya. Sebagian kepala keluarga sudah pusing. Istri minta ini, minta itu, anak minta ini, minta itu. Yang biasanya cukup makan dengan tahu tempe, kenapa di bulan Ramadan nggak bisa masuk? Ya, harus serba daging, serba ayam misalnya. Ini sebagian orang menyambut Ramadan dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian, dengan belanja. Sehingga tidak sedikit menimbulkan apa? Tabdzir. Mubadzir. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Ya. Orang-orang yang suka mubadzir itu saudaranya syaitan. Setiap hari sebagian mereka membuang makanan. Setiap hari. Sudah masak banyak di rumah, masih beli juga, dapat gratisan juga, penuh, terbuang. Lupa dengan saudara-saudara kita yang kelaparan di sebagian wilayah, di sebagian negara. Ya, pengeluaran membengkak. Ini sebagian orang ada yang seperti itu menyambut Ramadan. Sebagian lain ada yang menyambut Ramadan dengan mempersiapkan alat-alat permainan, alat-alat hiburan, ragam tontonan. Ya, besok Ramadan gimana caranya supaya cepat berlalu, fajar ke maghrib nggak kerasa. Maka dipersiapkan, ini permainan di bulan Ramadan ini, tontonan di bulan Ramadan itu,
Mereka ingin menghabiskan waktu di bulan Ramadan untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang kurang bermanfaat. Kalau nggak beli seperti itu, mereka mencari di bulan Ramadan. Ya keluar, pokoknya gimana caranya supaya waktu cepat. Kemudian sebagian lain ada yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya, ya, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan diri dalam menyambut Ramadan dengan program-program kebaikan. Menyiapkan program baca Quran seperti apa, berzikir, salat malam, membantu yang membutuhkan, bekerja, berinfak, majlis ilmu, buat aneka ragam perencanaan di bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mau hadir majlis mana dulu nih? Dicari daftar majlis ilmu. Oh, saya mau hadir di sini. Di bulan Ramadan mau sholat berjamaah, bagaimana, di mana? Taraweh, ya kita sama sekeluarga atau bagaimana? Di masjid seperti apa? Baca Quran, ya diatur waktu belajar. Saya di bulan Ramadan ingin menghafal juz 30 misalnya. Saya di bulan Ramadan ingin memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Perencanaan-perencanaan seperti itu, kebaikan. Sebagian orang atau sebagian manusia lainnya menganggap bahwa Ramadan ini sangat sempit untuk diisi dengan program-program yang banyak, amalan-amalan yang begitu luas. Ya. Mereka justru berharap bulan Ramadan itu lebih lama. Harinya lebih banyak, jamnya. Seandainya bisa 30 jam, mereka berharap seperti itu. Seandainya bisa lebih dari 30 hari, ya mereka sangat menikmati. Menganggap waktu itu sangat sempit. Dan sebagian yang lain ada yang menganggap bulan Ramadan sama seperti bulan lainnya. Ada apa sih bulan Ramadan? Gak ada bedanya. Semangatnya gak nambah, rencananya gak nambah, ibadahnya gak nambah. Gak ada yang istimewa seakan-akan dengan bulan Ramadan. Nah, maka termasuk yang manakah diri kita ketika menyambut bulan Ramadan? Bagaimana sikap seharusnya seorang muslim ketika ya Ramadan ini tiba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggu setan-setan. Di dalam bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkannya, maka sungguh dia terhalang dari mendapatkan kebaikan yang besar. Perhatikanlah kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasulullah memberikan kabar gembira. Qad ja'akum Ramadan.
telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kalau sekarang hampir datang bulan Ramadan. Maka ini kabar gembira, ucapan kegembiraan dan syukur tentang perkara yang akan kita dapatkan. Ya. Masuk kepada kita atau kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, tidak takut, tidak khawatir, tidak terjadi kerusuhan, peperangan, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam Islam dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan datangnya bulan Ramadan ini kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk bermuhasabah, introspeksi selama 1 tahun ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan? Apabila kita dapatkan kebaikan, istiqomah di atasnya. Apabila kita dapati ternyata ada keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan dan kesalahan, kita perbaiki untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kalimat Rasulullah qad ja'akum Ramadan menunjukkan betapa berharganya bulan ini, Bapak Ibu. Sangat berharga bulan Ramadan itu. Jangan sampai kita termasuk golongan yang terakhir yang tadi disebutkan, menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya, enggak ada istimewanya, enggak ada bedanya. Tidak. Bulan Ramadan ini sangat berharga, sangat istimewa, sehingga Rasulullah memberikan kabar gembira yang harus kita sambut dengan sambutan terbaik, dengan sebaik-baiknya persiapan yang besar menyambut tamu yang agung. Maka tidak mengapa kita saling memberikan kabar gembira. Ya, selamat memasuki bulan Ramadan. Selamat, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena ini perkara yang menggembirakan seorang muslim. Jika ada sebagian orang merasa susah dan bersedih, kenapa harus ada Ramadan? Kenapa harus puasa? Kenapa harus lapar dan haus katanya? Maka itu tidak keluar kecuali dari orang yang lemah imannya atau tidak ada imannya. Orang-orang beriman sangat bergembira. Tamu yang mulia, utusan yang terhormat. Ya. Orang beriman pasti menyambutnya. Kalau kita kedatangan tamu dari orang mulia, dari seorang yang dermawan, orang yang baik hati, kita pasti senang menyambutnya. Kita berusaha memuliakannya. Bulan Ramadan ini lebih mulia daripada tamu tersebut. Ya, maka kalimat qad ja'akum Ramadan menunjukkan kita harus bersiap-siap. Bersiap-siaplah untuk menyambut tamu yang mulia ini, untuk melayaninya, menunaikan hak-haknya. Persiapkanlah dirimu untuk melakukannya, karena sesungguhnya dia datang dengan cepat dan pergi juga dengan sangat cepat. 1 bulan itu tidak terasa. Sekarang bulan apa? Sya'ban. Ya, sebentar lagi selesai. Sebelumnya Rajab. Atau Masehinya kita di bulan Maret. Ya, bulan Februari baru kemarin. Sudah hilang. Kemana bulan Februari? Begitu cepat. Bulan Ramadan juga lebih cepat. Maka kita persiapkan dan siagakan diri kita, ya, untuk menunaikan amalan-amalan yang mulia, ketaatan-ketaatan yang dianjurkan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana hadirin, siap menyambut Ramadan? Siap insya Allah. Akhwat santriwati siap menyambut Ramadan? Harus siap.
Ya. Kemudian bulan Ramadan ini, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah kesempatan untuk menjadi hamba yang mulia. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatinu wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil ya baghiyasy syarra aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Pada awal masuk malam bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, juga jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu neraka dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Maka menyerulah seorang penyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, datanglah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, tinggalkanlah." Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah keutamaan bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala yang membelenggu setan-setan sehingga sangat sulit untuk mengganggu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pintu-pintu neraka ditutup, kesempatannya sangat sulit, dan pintu-pintu surga dibuka, kesempatan untuk memasuki surga dibuka lebar. Di bulan Ramadan untuk maksiat saja susah. Ya, di bulan Ramadan. Tapi kan masih ada kemaksiatan. Tapi kan ada pencurian. Bahkan pencurian motor kadang-kadang di bulan Ramadan banyak. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagian ulama menyebutkan ya bahwa ketika seseorang bermaksiat di bulan Ramadan, ketika pintu-pintu keburukan itu ditutup, maka dosanya semakin besar. Sebagaimana orang beramal kebaikan, pahalanya semakin besar di bulan Ramadan, mereka yang bermaksiat di bulan Ramadan juga dosanya semakin besar. Betapa rugi orang tersebut. Ketika ampunan Allah dibuka, dia justru bergelimang dengan dosa dan maksiat, naudzubillah. Kemudian dikatakan di sini, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, datanglah. Maksudnya hendaknya engkau menyambut musim kebaikan dan ketaatan. Sambutlah dengan sambutan yang baik, dengan semangat untuk mendapatkan kebaikan. Semangat sahur, semangat berpuasa, semangat sholat berjamaah, semangat sholat sunnah, semangat bersedekah, semangat berbakti pada orang tua, semangat berbuat baik kepada tetangga, semangat tersenyum kepada sesama muslim, semangat berbagi kebaikan, semangat melakukan amal-amal soleh. Jangan menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan dengan hal yang sia-sia. Jangan melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Sebagian orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang kurang jelas manfaatnya. Ya, sebagian orang bermain dengan permainan, ya,
baik online maupun offline, ingin menghabis-habiskan waktu, maka dia telah menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Kalaulah dia baca Quran, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha walam aqul alif lam mim harf walakin alif harf walam harf wal mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kenapa enggak kita gunakan untuk baca Quran? Kenapa enggak kita bacakan untuk berzikir kepada Allah? Satu kalimat zikir bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa. Seperti kalimat astaghfirullah, kalimat istighfar. Ya, kalimat yang ringan diucapkan tetapi sangat besar manfaatnya. Ya baghiyasy-syarr aqsir, wahai yang menginginkan keburukan tinggalkanlah. Maksudnya tidak selayaknya bagi orang yang punya niat-niat buruk, menginginkan keburukan, menggerakkan dirinya untuk melakukan keburukan, melanjutkan niatnya, tidak sepantasnya. Jiwa terkadang mendorong kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu mendorong kepada keburukan. Maka jangan kita ikuti. Ya, di bulan Ramadan dorongan-dorongan untuk berbuat keburukan jangan kita ikuti. Ingin jahil ke teman jangan kita lanjutkan. Ingin ngebully teman jangan kita lanjutkan. Ingin menyembunyikan sendal teman jangan kita lakukan. Ingin menonton hal-hal yang diharamkan Allah jangan kita lanjutkan. Ingin berkata dusta jangan kita lanjutkan. Dan segala keburukan lainnya kita tinggalkan, kita berhenti, kita stop. Barang siapa yang jiwanya tidak bergerak untuk mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, menyesal ketika datang kesempatan di bulan Ramadan ini, maka kapan kita akan tergerak? Kalau bulan Ramadan saja susah meninggalkan maksiat, bagaimana di bulan yang lain selain bulan Ramadan? Saya mau bertobat nanti kapan? Syawal, Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, kita tidak mau bertobat. Bagaimana bisa nanti di bulan lain? Dan siapa juga yang menjamin kita masih ada umur? Siapa yang tidak tergerak melakukan kebaikan di bulan ini, kapan lagi bisa tergerak di bulan lainnya? Jangan kita mengatakan, sama aja bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Sekarang saya lagi malas-malasan ibadah, ya udah biarin. Bulan lain nanti saya mau rajin. Tidak bisa, Pak. Buktikan. Siapa yang gak rajin ibadah di bulan Ramadan, sulit juga rajin di bulan lain. Siapa yang tidak meninggalkan keburukan, kemaksiatan di bulan Ramadan, sulit juga meninggalkan keburukan, kemaksiatan di bulan lain. Maka lihatlah diri kita kepada bulan Ramadan ini. Jangan kita habiskan hari-hari kita dengan poya-poya, berlebih-lebihan bermain, begadang, tidur-tiduran, malas-malasan, berbuat kezaliman, perbuatan dosa. Naudzubillah. Jika sebelumnya kita terjatuh kepada seperti itu, bulan Ramadan ini kesempatan untuk melakukan taubat nasuha kepada Allah. Dia dalam hadis ini disebutkan walillahi utaqa'u minan nar. Wadzalika kullu lailah. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan itu terjadi setiap hari. Ya, ada hadis yang tidak sahih yang sering disampaikan oleh sebagian orang bahwa awalnya rahmat, pertengahan bulan ampunan, akhir bulan itkun minan nar. Tidak, kata Rasulullah, setiap malam ada itkun minan nar. Setiap malam, awal sampai akhir, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka.
Bukan hanya di akhir saja. Kata Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam ada orang-orang dibebaskan dari api neraka. Maka setiap malam kita harus semangat. Jangan kita bilang nanti semangatnya di akhir. Yang ada di akhir bukannya semangat, justru sebaliknya sebagian orang. Semangatnya di pertama. Ya. Soft dalam sholat saja sering mengalami kemajuan. Ya kan? Hari pertama Ramadan, Masya Allah, masjid penuh luber. Semangat tarawih. Sampai di jalan-jalan kadang-kadang. Di akhir Ramadan, semakin akhir, semakin maju, semakin maju. Di mana ini yang biasa sholat Ramadan, sholat tarawih? Sudah pindah tempat sebagian mereka. Bukan lagi ke masjid, tapi mulai ke mal-mal. Mulai ke tempat-tempat belanja, mulai sibuk-sibuk, ya. Padahal setiap malam ada itqun minan nar. Oleh karena itu tidak perlu kita menunda-nunda. Saya mau semangatnya nanti. Enggak, sekarang. Dari awal sampai akhir. Man kanat lahu bidayatun muhriqah kanat lahu nihayatun musyriqah. Siapa yang memiliki awal yang menggelora, semangat, nanti akhirnya dia akan mendapatkan akhir yang cemerlang, bersinar. Maka kita harus jaga semangat kita dari awal sampai akhir. Setiap malam ada itqun minan nar. Kemudian hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu syahris sabri wa salasati ayyamin min kulli syahr siyamud dahr." Puasa di bulan kesabaran atau Ramadan, ya. Puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa kesabaran. Dan 3 hari di setiap bulan adalah puasa sepanjang masa. Maka dengan berpuasa, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus bisa bersabar. Sebagaimana kita sabar tidak makan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita harus bisa sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Bersabar menerima ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 macam sabar. Apa yang pertama? Sabar melaksanakan perintah Allah. Jiwa kita ini cenderung malas, Pak. Butuh kesabaran. Kemudian sabar meninggalkan maksiat. Karena jiwa ini cenderung kepada syahwat, kepada enak-enak. Harus sabar. Dan sabar menerima ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, yang baik maupun yang buruk. Maka dengan berpuasa di bulan Ramadan kita terlatih untuk bersabar. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Baik, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Maka dengan masuknya waktu Isya kita akhiri kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan dan kita sambut dengan sebaik-baiknya. Mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin sekalian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.